Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Kalau kamu masuk parlemen mau ngapain? Popularitas saja tidak cukup. Cintaku menyatu balut kasihmu. Yang saya ingat dari Mas Anang itu. Tapi bukan itu yang saya ingat. Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya, dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku harus memilih Q&A. Luar biasa Pasha Ungu dan juga Anang, luar biasa. Ini dia bintang-bintang legend kita hari ini berkumpul kembali. Dan juga pemirsa, malam ini adalah sebuah malam yang sangat istimewa karena hanya kita hadirkan para legend dan panelis-panelis hebat dalam acara Q&A, karena setiap pertanyaan Ada jawaban. thank you, terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, kita Enggak, tunggu. Gini, saya merasa profesi saya segera berakhir pada malam ini. Mas Dede, maksudnya ini apa ya? Jadi presenter, aktor, politisi, semuanya aja diambil. Enggak, saya kalau melihat ada yang terlambat datang, saya agak tergerak gitu untuk segera masuk. Oh gitu ya? Dan bintang tamu. Gercep. Oh gitu ya. Tapi silakan. Oke, tepuk tangan buat Mohon Mas izin. Dede Yusuf. Terima kasih. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini pemirsa? Fenomena banyak tokoh publik maupun pesohor yang mulai merambah dunia politik terus menjadi sorotan. Betapa tidak popularitas dan eksistensi ternyata menjadi jurus untuk menunjang keterpilihan di dunia politik. Bahkan ini pun juga menarik para musisi, aktor, dan juga kalangan seniman untuk ikut berkontribusi nyata bagi generasi bangsa ini. Pertanyaannya adalah apa sebenarnya motivasi mereka? Dan apakah memang dunia entertainment sudah tidak seseksi dulu lagi? Atau mungkin ada motivasi-motivasi yang berbeda? Kita akan bahas lebih lanjut lagi karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik, Mas Anang, sebagai musisi senior kemarin menjadi harapan kita juga untuk terus melanjutkan ya karya-karya dan juga kontribusi di DPR. Namun kali ini gagal Mas Anang. Kayak aku di musik karena memang aku lahir dari industri musik.
Kalau di parlemen, aku masuk di parlemen karena aku punya tujuan bagaimana industri musik atau profesiku itu bisa diregulir dengan baik. Karena ini sebuah profesi yang bisa menjadi pegangan hidup. Nampaknya nanti panelis jadi nggak kerja deh, karena semua jawabannya sebelum ditanya sudah dielaborasi sama Mas Anang. Tepuk tangan sekali lagi, terima kasih Mas Anang. Baik, kita akan langsung masuk ya, karena sudah dipanasi dengan tadi ulasan dari Mas Anang. Kita akan langsung memilih box pertama. Mas Dede milih box nomor berapa? Aku? Ya. Padahal yang ditanya Mas Anang loh. Oh, sudah pembukaan. Sekarang Mas Dede. Oke, baik. Ada nggak sampai nomor 14? Nggak ada ya? Oke, saya pilih nomor 8 deh. Nomor 8 ya? 8. Baik, kita buka di balik box nomor 8. Who am I? Tepuk tangan. Nah, pertanyaan sebelum ke panelis, Mas Dede lebih suka dipanggil aktor atau politisi? Saya lebih senang dipanggil Kang Dede. Lebih enak mana dunianya? Dunia politik atau dunia entertainment? Sebetulnya ini senior saya nih ya, Mas Anang nih senior saya, Pak Asa juga senior saya. Jadi kalau berbicara seni, kita ini kan sebenarnya pekerja seni. Awalnya adalah pekerja seni. Pekerja seni ini tujuannya adalah kemudian mendapatkan influence, memberikan pengaruh kepada penggemar, kepada film dan lain-lain. Di politik, tujuannya juga memberikan pengaruh terhadap kebijakan. Kebijakan negara, kebijakan pemerintah, hanya dengan metode yang berbeda, yaitu sistem parlemen. Nah, oleh karena itu menurut saya, dua-duanya sama-sama enak. Apalagi saya yang mungkin berlatar belakang itu public speaker. Atau mungkin presenter, MC, dan lain-lain. Semuanya diambil ya, saya tahu. Kecuali nyanyi. Kecuali nyanyi. Gak bisa, saya nggak bisa nyanyi. Oke. Mas Pasha udah deg-degan. Nah, kalau Mas Pasha, penyanyi, politisi, kepala daerah, enak yang mana nih? Kalau boleh ngomong sih sebenarnya lebih enak jadi politisi. Kenapa Mas Pasha? Karena saya bisa sambil bernyanyi. Kalau bermusik belum tentu bisa sambil politisi kan. Oh iya juga ya. Silakan mungkin Mbak Moza penasaran nih sama 3 bintang tamu kita. Saya pengen tanya mungkin dari Mas Dede dulu. Dari berapa udah tahun? Berarti 10-15 tahun Mas di politik? Di politik dari 2004. 2004. 20 tahun. Kalau 20 bisa dikasih tahu ke kita, peraturan apa yang udah dikontribusi yang memberikan emang gara-gara Mas Dede di dalam, kita ada perubahan yang baik nih untuk kehidupan kita berikutnya, mensejahterakan juga. Mungkin Mbak Moza saya harus bilang bahwa ya mungkin kalau undang-undang mungkin sudah 8 lebih undang-undang. Yang terbaru adalah pendidikan dan praktek psikologi. Yang saya mungkin tidak bisa sebutin, undang-undang keolahragaan. Nah, undang-undang keolahragaan ini yang paling penting ketika menyebutkan olahragawan adalah profesi. Artinya ketika olahragawan itu adalah profesi, atlet adalah profesi, pelatih adalah profesi, dia punya hak. Hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk mendapat asuransi, hak untuk mendapatkan kenaikan pangkat, karir, dan lain-lain. Nah, itu yang saat ini berlaku, yang alhamdulillah sudah diikuti hampir di seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk Mas Dede. Kita tahulah dalam politik ini, politik untuk bisa duduk menjadi anggota DPR, tentunya harus ada yang memilih. Nah, tentunya yang memilih ini kebanyakan menyuarakan aspirasi tentang basic needs. Sementara tadi Mas Anang mengatakan banyak bersuara tentang nasib profesi seniman, musisi, dan lain-lain. Dan itu tentunya akan berbenturan dengan kebutuhan dapil. Nah, mana yang lebih penting? Apakah profesi Mas Anang yang akan disuarakan di DPR atau kebutuhan konstituen? Saya harus mementingkan apa untuk saya dipilih? Ya pasti konstituen. Karena kalau ngomong anggota DPR itu adalah memang memperjuangkan konstituen dalam konstitusinya. Itu wajib hukumnya bahwa kamu memperjuangkan program pemilihan daerah pilihan kamu. Itu ada di konstitusinya. Di basic ini menjadi salah satu prioritas, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada kemudian kepentingan-kepentingan lain yang memang diperjuangkan sesuai dengan background-nya. Itu sah-sah saja ya. Itu doang.
Ya itu faktanya. Faktanya begitu. Iya, makanya kayak aku di Jember ataupun aku memperjuangkan seni musik atau industri musik. Itu banyak yang terwakili mungkin teman-teman yang lain. Tapi kan teman-teman yang lain mungkin kayak daerah musik itu adalah Jawa Timur banyak. Dia memilih anak kan nggak bisa, anak cuma bisa dipilih di Bogor. Dipahami. Dipahami, tepuk tangan dong. Berarti lolos ya fit and proper test dari Bibi ya. Tapi saya nggak lolos di DPR. Nah ini juga menarik tentang tiga bintang Ya, tamu masalahnya kita. di situ. Nah sekarang Mbak Novita ke Mas Pasya, silakan. Who am I nih bicara bapak yang menjadi kakek gitu ya, menjadi ayah dari 8 orang anak. Baru 7. Baru 7 jadi tambah. Kurang satu ya. Bukan, istri saya nonton soalnya. Kalau 9 2 dari mana? Dari mana itu ya 9-nya? Pertanyaannya, punya profesi yang begitu banyak, kalau dibandingkan menjadi seorang ayah, seorang kakek, sebagai anggota DPR, olahragawan, pekerja seni, menjadi seorang ayah itu rasanya gimana? Saya secara pribadi Kak Tantri 7 lagi ya. merasa beruntung karena Allah percaya sama saya memberikan 7 anak yang lucu-lucu, yang sehat-sehat gitu. Tentu ini saya syukuri dan saya jaga dan saya kawal agar supaya tumbuh kembang anak di rumah, konsep berumah tangga yang kita bangun pun juga ke depan kan harus bermuara pada pendidikan yang baik, kesehatan yang terjaga, cita-citanya juga insya Allah ke depan bisa tercapai, ekonomi rumah tangga juga insya Allah bisa stabil, dan seterusnya kan sebagai kepala rumah tangga kan tidak hanya sekedar oke, istri yang diurus, anak yang diurus, tapi semuanya holistik gitu kan, yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi menjadi kepala rumah tangga tidak ada bedanya, hampir tidak ada bedanya definisinya dengan kepala daerah. Ya, Mbak Novita, memang kali ini bintang tamu yang kita undang ini multi talenta semua di berbagai bidang. Jadi kalau aku kepengen nanya yang 7 anak-anaknya, kalau ngasih skor buat ayahnya dari 1 paling rendah 10 paling tinggi, kira-kira kasih bapaknya itu skornya berapa? Gitu dari 1 sampai 10. Ingat pilpres kita ya? Oke, nanti kita tanya ya. Nanti undang aja. Jadi cross check gitu. Oke, tepuk tangan untuk 3 bintang tamu kita di box pertama. Kalau kamu masuk parlemen mau ngapain? Jawabannya? Oke, lu punya nama besar. Tapi kalau kamu nggak punya konsep di parlemen, terus lu mau jadi apa? Dipersembahkan oleh Baik, sebelum kita lanjutkan box kedua, kali ini kita juga sudah kedatangan bintang tamu panelis yang luar biasa, Bang Henry Satrio. Gini-gini ya. Udah tutup buku, move on ya. Oke, baik, kita pilih dulu box selanjutnya. Mas Pasya nomor berapa? Baik. Aduh, pengennya sih sebenarnya 5 karena saya anak kelima. Tapi kali ini nggak apa-apa deh nomor 6 dulu. Baik, tepuk tangan kita buka box nomor 6. Politik gelitik. Politik gelitik. Oke, langsung aja ya untuk bintang tamu panelis kita, Bang Hensat. Oke, gini kan, Mas kan semuanya ini datang dengan kondisi sebagai selebriti yang punya popularitas tinggi, kemudian masuk ke partai politik, terpilih sebagai anggota dewan, gitu. Karena Anda yang terpilih, maka ada kader lama di partai politik itu yang akhirnya kehilangan suara tuh. Nggak kepilih akhirnya, gara-gara lo pada masuk, bos. Gitu ya. Itu pernah ngerasa bersalah nggak sih? Bahwa popularitas itu kan ayah kandung dari elektabilitas, Mbak Yohana. Menurut saya. Setuju. Itu tidak bisa kita pungkiri, jangan salahkan bunda mengandung menurut saya. Kalau kemudian kerja-kerja seni Mas Anang itu menghasilkan sesuatu yang hari ini kita sebut legendary. Kang Dede yang kita nonton dari masa ke masa yang begitu luar biasa. Saya dengan alhamdulillah dengan karya-karya musik, bekal dari ajaran Mas Anang juga. Alhamdulillah Ungu juga bisa sampai hari ini masih bisa establish, masih bisa membangun karya-karya yang baik yang diterima dengan masyarakat. Pada akhirnya kan ini proses perjuangan. Kami bukan tidak berarti hormat. Di partai kami sangat mengedepankan yang namanya hierarki. Tentu senioritas itu kita jaga. Tetapi kan soal penugasan ini berlaku sama. Justru pertanyaannya Pak Henry Satrio,
Kenapa Pak Hendrik Satrio tidak tanya? Pernah nggak sih takut sama kader-kader lama yang sudah lebih paham tentang situasi politik? Nah, sekarang ditanyain jawabannya apa? Ya, kami merasakan itu, Bang Henry. Kami justru merasa, apa iya popularitas ini cukup? Nggak, karena gini loh, Iya. Syah. Misalnya nih ya, ini lagi kampanye nih. Iya. Yang lain, bila saya terpilih sebagai anggota DPR, saya akan gini. Muncul Mas Anang. Aku sih yes. Selesai gitu loh urusannya. Enggak, makanya saya pertanyaan aja deh. Mas Hendri dengan bahasa itu Jujur lah, nggak artinya seperti itu. bahwa masyarakat kita udah nggak pinter lagi tuh. Saya sedih dengan pandangan tersebut. Karena saya ditanyakan, kalau kamu masuk parlemen mau ngapain? Jawabannya? Oke, lu punya nama besar. Tapi kalau kamu nggak punya konsep di parlemen, terus lu mau jadi apa? Kamu tuh dibayar oleh duit rakyat. Ya. Nah, artinya kalau saya boleh sedikit potong dari apa yang disampaikan Mas Anang tadi, Mas Anang punya konsep tentang Indonesia seperti itu yang menjadi tujuan keunggulan yang memang Mas Anang jual, plus sebagai seniman ia punya pengaruh yang sebenarnya bisa mempermudah untuk mencapai tujuan itu. Itu kalau ngomong, aku ditanyain visi misi seperti itu. Tapi kan aku sebagai anggota parlemen wajib melakukan itu karena itu tuntutan konstituen kan. Dan itu adalah rapotnya untuk masuk ke parlemen. Nah, tapi sebelum nyampe ke situ, Mbak Yohana, ini kan hilirnya yang Mas Anang sampai ke itu hilirnya. Hulunya yang Mbak Yohana perlu ketahui, yang mahal dalam proses politik bagi setiap kader yang terlibat dalam partai politik yang mengikuti kontestasi politik, itu mempopulerkan diri. Karena itu adalah jembatan agar supaya masyarakat lebih yakin dengan siapa yang akan dia tentukan untuk menjadi pilihan. Silahkan. Ayo. Tepuk tangan, semangat dulu nih. Panas. Banyak pertanyaan. Boleh silakan diserang aja. Ya, pertanyaan Mas Hensat kan adalah ketika dulu kita bagaimana? Kita harus bicara dulu. Ya. Dulu itu baru ketika one man one vote. Kan sebelumnya kan tertutup. Ya. Kalau tertutup kader-kader terpilih kira-kira gitu kan. Nah, ketika terbuka inilah momentum para seniman, para artis merasa bahwa saya punya kesempatan juga. Di mana yang paling pertama itu popularitas dulu. Baru setelah itu kan ada elektabilitas. Belum tentu dipilih juga, Mas. Belum tentu. Investasi sosialnya kan harus jelas. Jadi artinya bahwa memang tidak bisa disalahkan kawan-kawan artis, seniman itu kalau ngetok pintu sudah langsung kira-kira begitu. Tetapi apa yang mau disampaikan kepada publik itu skillnya beliau-beliau masing-masing beda. Gak semuanya langsung begitu diterima, begitu terkenal akan langsung diterima. Dan itu kalau bisa kita lihat dari kejadian banyak artis masuk paling yang tembus 10%. Nah, saya gagal. 2024. Artinya ya itu tadi kan menjawab pertanyaan Bang Hensat, belum tentu popularitas itu memenangkan ya. Betul. Tapi kakak-kakak semuanya, kalau jadi artis, jadi entertainer itu kan sebenarnya kan bayarannya lebih gede ya pendapatannya dibandingkan menjadi gaji seorang legislator ataupun di eksekutif. Memandangnya tidak boleh sesederhana itu, Mbak Yohana. Karena hidup ini kan tidak sekedar terjebak dalam satu kondisi atau situasi. Setiap manusia ini kan punya pencapaian tersendiri. Saya tidak bermaksud kemudian mengatakan bahwa saya sudah pada titik yang top level di musisi karena apapun ceritanya kami ada di sini karena Mas Anang juga. Jujur aja, saya harus buka di sini. Ungu itu bisa hebat karena Mas Anang. Saya juga. Jadi nggak saya ada di sini karena Mas Anang. Saya juga kesini. Saya juga. Dan proses sampai ke dunia politik itu juga jujur aja sebenarnya mengalir. Oke. Ini mengalir. Tidak bisa juga kemudian disalahkan seorang Hendri Satrio yang mungkin hari ini sebagai pengamat politik, tiba-tiba besok jadi politisi, tiba-tiba besok jadi pengusaha, tiba-tiba besok pengen jadi penyanyi atau selebritas yang tadi bahasanya Kang Dede. Banyak politisi mau jadi selebritas misalnya. Gitu. Itu kan tidak ada yang salah kalau kemudian seorang Hendri Satrio, seorang Wibi yang hari ini kemudian anak muda yang gagah ya kan punya visi ke depan, tiba-tiba pengen jadi aktor, so what? Nggak akan ada pertanyaan dari kita yang orang seni ini. Kenapa sih lo menjadi aktor? Nah, kenapa lo nggak jadi politisi aja? Silakan kalau Mbak Novita apa? Iya, ini relate dengan pertanyaan aku nih. Pertanyaan begini, kalau kita lihat sekarang Korea, ada K-drama, ya kita nonton semua drama. Anak-anak kita semuanya mau belajar bahasa Korea. Duolingo, apps-nya itu Korea semua gitu. K-pop. Apa yang terjadi sih setelah bertahun-tahun ada di dalam, khusus buat Kang Dede, kenapa musik drama kita itu nggak naik seperti mereka?
ketika kita berbicara industri musik atau film apapun juga, kita lupa bahwa kita berbicara propaganda negara. Kita berbicara tentang sebuah produk yang akan kita dorong menjadi sebuah headline-nya bangsa kita ini. Selain olahraga, ada yang namanya industri kreatif. Nah, kalau kita berbicara Korea, Thailand, lalu kemudian India dan lain-lain, mereka itu kontributif. Musik, fashion, kuliner, industri kreatif lainnya termasuk film menjadi satu tatanan atau menjadi satu produk yang kemudian ketika dijual di luar itu yang langsung didorong adalah, maaf ya kalau film Thailand itu pasti Tom Yam Goong. Maka setelah itu muncullah restoran-restoran. Nah, kita ini punya kekuatan, kita punya yang namanya dangdut dan koplo, kita punya yang namanya drama horor. Tetapi semua berjalan sendiri-sendiri. Dia tidak saling menunjang. Makanan apa yang akan dimakan di dalam si drama horor tersebut. Lalu kemudian kita jualnya kemana? Ke negara mana? Karena tidak semua negara senang horor. Ada beberapa negara yang suka horor. Ini harus kita lakukan. Nah, ini yang tadi saya katakan, mudah-mudahan setelah ini negara masuk dengan regulasi-regulasi tertentu, mengkolaborasikan semuanya. Sehingga ini menjadi propaganda bangsa. Bukan lagi sekedar produk film atau produk musik. Kebetulan saya senang sekali dengan industri kreatif saat ini. Karena industri kreatif ini pertumbuhan ekonominya sudah berkembang sampai 9,5% per tahun. Kedua, dia berkontribusi 1.235 triliun. 1.280 sekarang, Mas. 1.280 triliun kontribusinya. Anggarannya 3 triliun 386 128 167 miliar. Anggaran Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif 3,4 triliun. Bayangkan pariwisata memberi devisa terbesar ketiga setelah ekstraktif. Kita bicara ekstraktif itu berarti ada tambang, kelapa sawit. Sementara kalau kita lihat dikatakan antara pariwisata dan ekonomi kreatif digabung saja, ini bisa nomor 1 terbesar devisa negara. Tetapi kembali kalau alokasi anggarannya tidak berpihak, maka pasti tidak akan berkembang. Makanya kita butuh dukungan dari Mas Hen saat ini nih, Mas. Oke, silakan menjadi corong-corong. Popularitas saja tidak cukup, Bang Henry. Don't say you mau maju, you nggak punya duit. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kos politik ini mahal. Dipersembahkan oleh Semua bintang tamu yang luar biasa. Mas Anang pilih box nomor berapa, Mas Anang? Saya sebenarnya kepingin nomor 3. Tapi nomor 1 deh. Nomor 1, baik. Kita buka box nomor 1. Oke, royalti. Sedikit saja sebelum royalti, Bang Hensat. Enggak, sebetulnya begini. Singkat kan aja ya, Bang Hensat. Tadi itu ada pembelajaran penting yang disampaikan oleh Mas Anang, Mas Pasya, dan Kang Dede. Yaitu, tadi Mas Anang punya tangan tuh, buktinya saya gagal. Nah, kalau cerita berhasil, itu banyak yang bisa menceritakan. Tapi masing-masing narasumber kita di depan ini, semuanya tuh pernah gagal. Dan saya rasa kita juga mesti dengar tuh kenapa mereka gagal dan kemudian gimana cara balik lagi ke dalam politik itu. Mas Dede, Kang Dede pernah gagal, Mas Anang pernah gagal, Bang Pasya pernah gagal ya? Pernah gagal maju. Pernah gagal maju, gagal juga maksud gue. Gitu. Jadi artinya kenapa mereka bisa gagal padahal mereka sudah populer kan? Nah, pembelajaran apa yang bisa didapat oleh rakyat Indonesia pada saat Anda sudah sampai di satu kaki populer? Tapi terus Anda gagal juga. Itu mesti gimana? Oke, Mas Pasya silakan mewakili untuk menjawab pertanyaan. Persoalan royalti tadi gimana? Politik ini kan tidak berdiri sendiri, Mbak Yohana ya. Maksudnya, ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan Kang Henry sendiri. Ternyata popularitas saja tidak cukup. Kami-kami pun ini pernah gagal. Saya kemarin, jujur, saya mungkin karena terlalu percaya diri, overconfidence pada saat hendak maju mengikuti jejaknya Kang Dede sebagai wakil gubernur. Kebetulan waktu itu rencananya berpasangan sama Partai Demokrat. Saya sudah sangat percaya diri. Yang pertama, kami dari seluruh berbagai badan survei yang ada, hampir dipastikan kami itu
Insya Allah akan memenangkan pertarungan. Itu yang pertama. Kedua, kami dianggap adalah pasangan yang paling ideal. Yang ketiga, kami berpikir pas saat itu nggak mungkin. Karena partai cenderung mengarah pada paslon yang berpotensi menang. Tapi faktanya, Kak Yohana, di ujung perjuangan, di ujung perjalanan, ada satu partai yang kemudian menarik diri, pindah ke sebelah, yang membuat kami tidak bisa atau tidak lolos persyaratan untuk maju sebagai calon gubernur, wakil gubernur pada saat itu. Nah itu tadi kemudian kalau ditanya kenapa gagal, ya itu tadi karena ternyata popularitas saja tidak cukup, Bang Henry. Don't say you mau maju, you nggak punya duit, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kos politik ini mahal, Mbak Yohana. Soal kos politik ini ada kaitannya dengan royalti. Yes. Apakah Mas Pasha sebagai seorang seniman kan pasti dong banyak royalti Saya dari boleh jujur, karya-karyanya. Mbak Yohana, Nah, itu yang saya punya gimana? hari ini itu berkat royalti, berkat Ungu, berkat Mas Anang. Saya Lagi-lagi bisa karena beli Mas mobil, Anang ya. saya bisa beli rumah, Hebat itu Mas saya bisa nyokolin anak saya di sekolah-sekolah yang baik. Saya bisa hidupin istri saya dengan kebutuhan dia, selama itu rasional ya. Gitu loh. Saya dari royalti, Mbak Yohana. Baik, terima kasih. Oke. Oke, ini Bang Mosa dulu, tunggu Bang Mosa dulu. Ini kan sehubungan dengan royalti. Aku sampai udah nyatet nih. Kita tahu bahwa setiap Natal tuh Mariah Carey akan tambah kaya terus, bener kan? oke, Ngiri oke, dong oke, kita. oke. Kok di Indonesia nggak ada? Karena setiap bulan Ramadan toko, hotel, semuanya menyanyikan lagu yang sama. Nah, kalau setiap Ramadan, Ungu juga royaltinya. Iya, aku tahu. Makanya kamu kaya banget. Nah, untuk seniman-seniman yang lain yang pada zaman itu belum mengenal royalti, apakah ada fight dari Mas Dede, Mas Anang, dan Mas Pasha untuk itu? Karena sedih juga loh, karena si seniman-seniman ini usianya udah lebih dari 70 tahun, terus setiap ditanya, wah Ramadan dapat royalti, boro-boro, Neng, gitu. Silakan Iya, iya. Mas Anang. Oke, perjalanan royalti Indonesia itu challenging banget. Indonesia 287 juta. Indonesia adalah harusnya menjadi pusat industri musik Asia Tenggara. Itu cita-citaku dulu. Malah mungkin menjadi ketuanya di Asia Pasifik. Gitu ya. Karena kalau dari source budayanya kuat, ini nggak tahu harus bagaimana mengurainya. Bahwa Indonesia itu nggak punya aturan tertinggi terhadap pengaturan profesi ini dengan baik. Apakah sebetulnya royalti itu sudah berjalan? Royalti itu bagian dari WTO. Indonesia ikut konvensi Bern udah lama. Bahwa Indonesia harus mengakui intellectual property right. Indonesia mengakui itu. Namun, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana melaksanakan royalti itu dengan tadi bahwa senimannya mendapatkan haknya yang memang hak dia. Pembisnisnya berbisnis dengan tenang. Pemerintahnya dapat teks dengan besar. Ini kan harus diurai dengan tepat bahwa apakah royalti yang sudah Indonesia mengakui dengan lahirnya Undang-Undang 28-2014 hak cipta itu bisa meningkatkan seluruh profesi yang menghasilkan IP tadi. Ini harus diurai dengan tepat. Pasca itu bisa seperti ini. Saya pun bertahan seperti ini. Karena saya ada konser. Apalagi kalau ngomong hari ini, dengan sosial media, akhirnya saya harus multi talent. Akhirnya saya harus masuk politik, saya harus jualan kue, saya harus jadi YouTuber. Kalau saya dengan royalti saya kuat, pendapatan karya saya lahir terus ada, itu saya kan serius untuk membesarkan bagaimana membangun industri musik Indonesia, atau saya akan berkarya terus berkarya musik. Seniman musik hari ini kalau bilang bahwa dia hanya bisa nyanyi doang, dia tidak mengembangkan, dia tidak membaca for the future. Dia akan begitu masa depannya. Bahwa di Indonesia, bagaimana nanti royalti itu udah benar akan on track. Bahwa semua yang memakai lagu for the commercial value, itu penciptanya, penyanyinya dapat juga. Soalnya kalau lu nggak mau bayar, ya lu jangan setel lagu. Ini aku tanggepin dong. Oke, Mbak Yohana. singkat saja sebelum kita ke Mas Wibi. Ini menarik banget nih. Lulusan SMA loh. Saya memang Lulusan SMA,
Tapi seorang pengusaha entrepreneur yang luar biasa bukan hanya bisa bikin lagu loh. Ini buat adik-adik yang hadir di sini, ini belajar loh. Seorang om ya, seorang kakek bisa seperti ini memikirkan for the future gitu. Bagaimana? Ini sekarang pertanyaan saya gini, Mbak Yohana ke Mas Anang nih, bicara tentang profesinya kan dua nih yang paling utama ya, adalah seniman, kedua adalah politisi. Kiri kanan gitu, sekarang gagal tapi saya doain Mas biar benar-benar bisa duduk nanti suatu hari kelak. Insya Allah. Tapi dua profesi ini juga yang kalau ditanya, saya sebagai psikolog anak, remaja dan keluarga, kalau ditanya sama orang tua, anaknya mau masuk menjadi seniman, gitu ya, orang tua akan bilang, ngapain kamu, duitnya nggak ada. Maaf, masih ada stigma. Mbak, tadi pertanyaannya adalah Biar ke sebenarnya depan, gimana? biar meyakinkan orang tua gitu loh, bahwa menjadi seniman dan menjadi politisi adalah dua profesi yang sangat-sangat baik sekali dan bisa menjanjikan untuk masa depan. Ya oke, Mas Anang singkat dan kemudian Mas Dede silakan. Banyak teman-teman kita yang sudah lahir dari music industry dengan strugglernya bahwa royalti belum berjalan luar biasa. Itu bisa hidup di Republik ini. Bayangkan kalau ngomong music industry ataupun profesi yang hubungannya relate dengan royalty IP. Pasca saya akuin keren, masuk ke parlemen bahwa ini harus gue masuk, gue harus perjuangkan profesi ini, bahwa ini harus punya kebijakan anggaran dan kebijakan yang kuat. Mas Dedi masuk lagi, bagaimana Mas Dede bahwa undang-undang film itu adalah salah satu profesi yang di Republik ini punya undang-undang. Musiknya ada, yang lain nggak ada. Film udah punya dari lama. Tapi bagaimana film Indonesia kok kalah dengan negara lain? Apalagi terus negara Korea yang cuman 30-40 juta. Dan ngomong kekayaan budaya yang tidak seluas Indonesia. Terus Indonesianya kemana? Dan menurut saya sangat sepakat sekali. Dunia sudah berubah. Kalau dulu orang bercita-cita harus jadi sarjana, jadi sekarang kan orang cenderung dengan era digital masuk. Orang banyak yang kepengen menjadi content creator. Apa sih sekarang yang kalau nyanyi Cover. Cover itu ternyata banyak juga sekarang seniman-seniman penyanyi yang biasa mengcover lagu, hitnya bisa sampai jutaan. Dan akhirnya mendapatkan katakan monetisasi yang baik. Artinya menurut hemat saya ini ke depan seni dan politik ini akan terus bergandengan tangan. Karena di dalam politik adalah seni. Ya, itu betul. Seni berkomunikasi, Ada seni teorinya untuk melakukan kolaborasi. Tepuk tangan, luar biasa. Baik, saatnya kita berikan kesempatan untuk Mas Bibi, silakan. Yes. Akhirnya. Sudah ratusan pertanyaan ditabung, silakan. Ya banyak sekali pertanyaan dalam pikiran saya. Ada mungkin untuk Bang Pasya dulu lah. Yang terlewat saya cicil ya. Pertama, Bang Pasya ini kan sebagai tokoh Sulawesi Tengah. Pernah jadi wakil wali kota, lalu pernah mau nyalon jadi wakil gubernur. Kenapa memilih Jakarta di daerah pemilihan? Ada yang terganggu nih. Ya. Kenapa? Mas tadi katakan Mas adalah dalam politik, dalam rumah tangga, bahwa itu adalah seorang ayah. Apakah Mas meninggalkan anak-anak Mas di Sulawesi Tengah untuk ke Jakarta? Dan untuk Kang Dede, kita paham betul bahwasanya banyak anggota Dewan Incumbent yang tidak terpilih kembali, padahal dalam 5 tahun itu memelihara dapil dengan luar biasa program-programnya. Diberikan, tapi banyak juga mengatakan percuma kita ketemu dengan masyarakat, memberikan program, membina, tapi pada akhirnya kita kalah dengan serangan fajar. Nah, apa yang Mas rasakan ketika pemilu kemarin di 2024 ini? Waduh, teman. Oke, kita ke Mas Pasya dulu. Ya, terima kasih perhatiannya Kang Wibi. Yang pertama, tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa sesungguhnya saya berkeinginan untuk maju, melanjutkan pengabdian di Sulawesi Tengah sebagai calon wakil gubernur pada saat itu. Namun apalah daya, ternyata memang ya mungkin belum rezeki saya. Sehingga saya putuskan untuk mundur selangkah. Sampai kemudian bertemu dengan momentum pemilu hari ini yang sudah kita lewati. Nah, sebagai kader, kami fatsun terhadap keputusan Ketua Umum. Di saat Ketua Umum kami merasa bahwa dari 70 sekian dapil di Republik ini, di antaranya adalah dapil 3 DKI Jakarta, sepertinya kok kayaknya si Sigit Purnomo ini yang cocok atau Pasya Ungu ini yang terjun di sana. Ya alhamdulillah bisa lolos sebagai anggota DPR terpilih di dapil 3 DKI Jakarta. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, Kang Wibi. Ini ada opportunity, ada kesempatan.
gitu. Karena di saat kami sudah mengabdikan diri kepada partai sebagai kader, maka sesungguhnya kami ada semacam kita sebutlah fakta integritas, meskipun semua bisa dikomunikasikan, bahwa kami siap ditugaskan di mana saja. Gimana Mas Bibi? Puas? Sesuai dengan Mas Anang, aku sih yes. Aku sih ya. Oke, baik. Silakan kalau Kang Dede menjawab pertanyaan Mas Bibi. Konsep saya sederhana, nggak usah semuanya diambil. Fokus aja kepada yang kita kuat. Itu aja yang kita matengin. Ya alhamdulillah, ya bisa kita lewati fase yang barbar kemarin. Terima kasih Mas Bibi. Cintaku menyatu balut kasihmu. Yang saya ingat dari Mas Anang itu, tapi bukan begitu. Itu yang saya ingat. Dipersembahkan oleh Oke, kita akan ke box selanjutnya. Kang Dede, pilih box nomor berapa? Box terakhir. Oke, saya nomor 3 deh. Nomor 3. Oke, nomor 3. Buka. Oke, sing along. Oke, kita setel kendor dulu. Oke. Apa ini? Sing along, sing along. Bang Hesat mau nyanyi? Enggak, jadi kita mau relax sebentar, kita mau tebak lagu aja. Mau tebak lagu, kita akan putarkan audio, silakan nanti abang-abang di depan, bintang tamu kita menebak ini lagu apa ya. Oke, lagu pertama silakan ditebak saja. Apa judulnya? Mas Anang, apa? Nggak apa-apa, kali aja lupa. Apa judulnya apa Mas Anang? Saya jawab, saya jawab. Ini album pertama duet Sama siapa Mas Anang? dengan Krisdayanti. Ini lagu hitnya waktu itu. Judulnya ada. Boleh dong senandung dikit dong Mas. Cintaku tak akan jauh darimu. Cintaku menyatu balut kasihmu. Cintaku, cintamu tak akan pudar. Oh, untuk selamanya. Saya ngelihat muka Kang Dede agak deg-degan dari dulu. Itu tadi di pikiran saya Kang Dede nyanyi. Soalnya kalau yang ini saya nggak sempat dengar semuanya kan. Yang saya ingat dari Mas Anang itu, tapi bukan begitu. Itu yang saya ingat. Bukan begitu kan? Bukan begitu kan? Begini. Begini gitu. Bukan begitu. Oke, terima kasih. Untuk lagu kedua, putar. Pada itu lagu yang tiap hari. Bisa lupakan dirinya yang kini hadir di antara kita. Namun ku juga takkan bisa menepis bayangmu yang selama ini. Lupa. Kelamaan jadi politisi. Hidupku. Sama-sama dong. Maafkan aku menduakan cintamu, merat rasa hatiku, tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingku, maafkanlah diriku sepenuh hatiku. Yeay. Oke, lagu ketiga kali ini panelis. Panelis nanti yang nyanyi Kang Dede. Panik. Oke, lagu ketiga silakan diputar, yang nebak panelis silakan. Demi nama baik panelis. Ini soundtrack nih ini. Datanglah bila engkau menepi. Aku judulnya tuh. Tunggu, jangan dulu. Ada yang tahu udah kejebak tadi ngomongnya. Oke, apa Bapak? Aku lelaki.
Aku lelaki. Yang nyanyi Firza. Mas Anang bener ya? Aku lelaki. Lagu ini ciptaannya Pongki Barata. Jadi ini satu sahabatku yang menciptakan lagu ini. Terus abis aku bikin baru dibikin kedua oleh Firza. Oh, kan generasi kita ya. Ya. Waktu dia di Idol, aku saranin untuk dia meremix lagu ini dan alhamdulillah dia jadi superstar juga. Oke. Oh sedikit Aku teman-teman, yang coba diputar. Ada penggemar lagu lelakimu nih. Harus bayar royaltinya. Harus bayar nggak nih Mas Anang? Gratis ya Mas? Kita rumah. Yang tengah memelukmu erat saat kau berpikir mungkin tak berpaling. Akulah yang nanti menenangkan badai agar tetap tegar kau berjalan nanti. Saya minta para panelis nanti patungan ya untuk membayar para bintang tamu. Nggak sanggup. Oke, ini lagu terakhir tapi harus Kang Dede yang menebaknya. Silakan. Putar lagunya yang terakhir. Lagu apakah ini? Tegang dulu. Nah, Kang Dede tahu lagu ini? Anda ikut tahu. tiba saatku Judulnya? Aduh, itu lagunya Ungu kalau nggak salah itu. Suka dengerin Ungu nggak Kang Dede? Suka karena saya kalau kampanye itu pasti nyanyi lagu itu. Judulnya apa Kang Dede? Tadi sudah disebutkan. Aku Takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu. Andai ku tahu. Andai ku tahu. Keren loh, Bu. Oke, silakan mungkin kesan dan juga pesan untuk generasi muda di luar sana dari Mas Pasha dulu. Buat teman-teman adik-adik Gen Z, teruslah berkarya, do your best ya, be yourself dan find your quality tadi. Insya Allah mudah-mudahan ke depan akan ada jalan yang baik gitu. Terima kasih Mas Pasha. Silakan Mas Anang, pesan untuk adik-adik. Kalau saya berpesan cuman bilang bahwa hari ini Gen Z, Gen milenial udah menunjukkan kemampuannya. Harapannya bahwa ke depan memang dia meneruskan perjalanan Republik ini dengan baik. Karena perjalanan untuk menuju Indonesia emas adalah di tangan mereka. Dan mereka udah buktikan hari ini bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu luar biasa. Mudah-mudahan dia akan terus menuju ke Indonesia emas. Bahwa jadilah dirimu. Itu penting sekali. Tepuk tangan. Terima kasih Mas Anang. Pamungkas silakan Kang Dede. Karena saya punya anak-anak yang gen apa ya namanya? Gen Z ataupun milenial, bahwa apa yang sudah ada passion pada diri mereka saat ini, baik itu di bidang bisnisnya ataupun juga di bidang musik dan yang lain-lain, menurut saya komitmen dan passion itu diteruskan. Karena ketika komitmen dan passion ini menjadi skill, itu yang akan kemudian menjadi langkah karir kita ke depan. Jadi sukses buat anak saya dan seluruh anak-anak muda yang hadir di sini. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Tepuk tangan. Dan tak lupa terima kasih untuk Anda pemirsa di rumah yang setia menyaksikan episode Q&A pada malam hari ini. Tentu saja satu hal yang mungkin bisa kita dapatkan di sini, find your passion, find your quality. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga semangat tersendiri bagi Anda peraih mimpi dan pengejar mimpi. Tak lupa terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margareta undur diri mewakili tim yang bertugas. Terima kasih. Kita jumpa di episode selanjutnya. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.